ketemu wali kelas kalian nggak bisa masuk karena beliau dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakit, maka bapak akan memberikan untuk pelajaran hari ini. Ya kita doakan ya dari kita biar beliau cepat sembuh. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya, dalam izin ya, merdeka. Sebelum kita mulai pelajaran, baik kita doa. Baik, makasih anak. Untuk kelas 4-nya ada teman-teman kalian yang sudah masuk sekolah? Ada ya? Ya, hadir semuanya? Ya, semoga semuanya anak bisa sehat, biar bisa belajar. Yang kelas 5? Ada yang masuk? Masuk semuanya? Ya, jawab. Ya, syukurlah anak semuanya dalam keadaan sehat biar bisa belajar. Pelajarannya kali ini apa kira-kira ya? Pancasila? Oh ya, Pancasila. Nanti kita lanjutkan pada pelajaran Pancasila yang seperti yang diberikan oleh kalian kemarin. Kira-kira sampai di mana kemarin Pancasilanya? Di negara Kesatuan Republik Indonesia ya, NKRI ya. Ya. Silakan nanti kita lanjutkan kembali pelajaran ke-7. Bapak ada kelas 4 dulu ya. Sebelumnya Bapak bagi nih papan di sini jadi dua bagian biar Anda anak-anak bisa mengerjakan tentang ide yang Pak berikan. Bapak bagi dua ya. Yang ini kelas 4. Kelas 5. Baik Bapak ke pelajaran kelas 4 dulu ya. Seperti biasa kan pelajaran kita hari ini itu kita mendapatkan pelajaran PKN ya hari ini ya. Silakan buka buku LKS anak ya pada lembar halaman 19. Kita buka ya. Saya di sana nanti kita akan belajar mengenal lembaga-lembaga dalam sistem pemerintahan desa dan kecamatan. Ataupun tujuan pelajaran kita hari ini yaitu anak-anak diharapkan bisa mengidentifikasi lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Yang kedua, anak-anak bisa mendeskripsikan struktur organisasi yang ada di pemerintahan tingkat desa. Yang kalau kebetulan kita pelajarannya hari ini kelas 5 PKN ya, nanti kita akan melanjutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti anak-anak mendeskripsikan negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari pelajaran kita hari ini anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pengertian daripada NKRI secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, anak-anak bisa mendeskripsikan ciri-ciri bentuk negara kesatuan, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, Bapak ke kelas 4 ya. Kira-kira kalau kepala desa itu dipilih oleh siapa ya? Ada yang tahu? Siapa yang memilih kepala desa? Intinya siapa namanya? Kepala desa ya. Seperti ini. Karena mungkin yang tahu anak perbedaan kepala desa dengan camat. Ada yang tahu ya? Ada anak-anak yang macam mau digelar? Tahu? Oh, gini ya. Setelah saja. Kalau camat itu dipilih oleh masyarakat desa, sedangkan camat itu ditunjuk oleh bupati untuk memimpin suatu kecamatan. Bapak jelaskan dulu, desa adalah lembaga pemerintah yang paling bawah di negara kita. Bapak lihat ini bukunya. Suatu desa merupakan gabungan dari beberapa rukun warga. Kalau di Bali itu namanya rukun warga itu dusun ya, dusun. Masa penyelenggaraan pemerintahan kepala desa itu yaitu
berapa tahun ya masa pemerintahannya? 6 apa 7? 6 tahun ya namanya. Kalau kepala desa itu masa pemerintahannya dia memimpin desa itu selama 6 tahun. Baik, untuk anak-anak yang memahami, Bapak akan berikan KKP ya, biar bisa saya isi ya KKP-nya. Baik, materi yang Bapak jelaskan baru, sisi struktur lembaga pemerintahan yang ada di desa. Oke, silakan Anda berdiskusi dan temannya. Bapak lanjutkan lagi ke pelajaran kelas 6, kelas 5 ya. Sesuai dengan tujuan pelajaran kita yaitu tentang mendeskripsikan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu apa yang bertanya? Anak-anak bisa menjelaskan makna negara kesatuan Republik Indonesia? Ada yang bisa? Masih ingat ya dengan pelajaran kemarin? Apa ya? Bapak beri gambaran. Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara yang berbentuk republik yang bersatu dalam satu pemerintahan pusat meskipun terdiri dari beberapa banyak suku, pulau, agama, budaya yang berbeda-beda. Itulah makna dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa ciri-ciri NKRI? Kalian tahu? Di pelajaran kemarin ciri-cirinya itu pemerintahan berpusat di satu ibu kota negara, satu undang-undang dasar negara, Republik Undang-Undang Dasar 1945. Siapa yang mimpin suatu negara Kesatuan Indonesia? Apa namanya? Yang pernah kemarin itu? Siapa? Presiden. Dan memiliki negara, kita memiliki semboyan, apa namanya semboyan negaranya? Di ya benar, negara Bangka. Yang empatnya ya betul. Artinya berbeda-beda tetap satu. Wow. Baik, untuk memahami yang tentang pelajaran hari ini, Bapak akan bagikan KBD yang memahami ya. Silakan Anda diskusikan dengan pelajaran kita ini. Silakan di-share dengan pelajarannya. Saya nanti share sesuai materi kita kali ini. Yang saya, yuk. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan bagian yang pasalnya bagian-bagian struktur pemerintahan? Struktur pemerintahan yang desa. Coba yang mendengar, ayo kita baca. Silakan gambarkan ya. Diawasi oleh DPD, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa. Kasih pemerintah, kasih kesejahteraan, pelayanan, dan beberapa kepala dusun. Ayo tepuk tangan buat adik Clara ya. Betul ya. Karena kan anak bisa semuanya bisa ngerti. Ntar yang kabinetnya dikumpulkan ya. Silakan untuk kelas 5. Ada semua kan? Masih yang mengerjakan? Nah ya. Ayo siapa yang bisa mengerjakan sesuai kabinetnya yang Pak kasih? Ayo silakan ya.
Publik ya, publik. Rahasia ya. Kalau yang berdiri pintar ya, kenapa nanti? Wah, anak-anak nanti pembelajaran Bapak kali ini ya. Silakan rekapitnya dipukul ya. Bapak nilai. Yang untuk mengenal Pak. Ya. Bapak nilai dulu hasil rekapitulasi anaknya. Dari hasil rekapitulasi yang Pak anak-anak itu Bapak sudah nilai bahwa anak-anak sudah bagian besar memahami tentang pelajaran KID khususnya kelas 4 itu mengenal bagian daripada struktur pemerintahan desa. Makanya yang kelas 5 itu khusus fisika negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak sudah anak-anak sudah bisa memahami pelajaran ini. Itu bahwa suatu desa itu dipimpin oleh suatu kepala desa, oleh seorang kepala desa, dan masa kerja pemerintahan beliau di kepala desa itu selama 6 tahun. Beliau dipilih oleh masyarakat desa. Yang bedanya dengan camat, camat itu dipilih oleh seorang bupati dan satu seorang PNS atau polisi. Karena kalau kelas 5 ya kita berdiri disebutkan negara Indonesia. Negara kita itu satu negara yang berbentuk republik yang bersatu dalam satu pemerintahan pusat. Yang meskipun terdiri dari banyak suku, agama, pulau, budaya yang berbeda-beda. Jadi yang baiknya jadi negara kita itu menjadi salah satunya itu dipimpin oleh seorang siapa namanya yang memimpin presiden ya, presiden dan memiliki semboyan nasional apa sebenarnya namanya masih ingat Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita anak-anak sudah semua memahami tentang pelajaran kita hari ini tentang PKN. Baik, saya mengharapkan nanti anak-anak belajar belajar di rumah untuk memahami tentang pelajaran PKN terus selanjutnya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan kita berdoa untuk pembelajaran. Baik, terima kasih.